Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast saya. Pada podcast kali ini, saya akan membahas mengenai privasi pada media sosial. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Naufal Rafif dari program studi Ilmu Komunikasi Universitas Lambung Mangkurat angkatan 2019. Ada banyak cara yang bisa Anda gunakan untuk mendefinisikan apa itu privasi. Jadi, sebenarnya apa sih itu privasi? Salah satu definisinya mungkin akan terdengar seperti ini. Privasi merupakan sesuatu yang membuat kita mempunyai kontrol siapa yang dapat mengetahui informasi tentang Anda, apa informasi yang mereka tahu dan kapan mereka bisa mengetahuinya. Banyak pengguna media sosial yang lupa daratan, merasa bahwa lini masa media sosial adalah miliknya. Lantas, seolah-olah dia berhak mengekspresikan apa saja yang dimau dan dipikirkannya. Jika melihat banyak kasus, tidak bijaknya seseorang bermedia sosial bukan disebabkan oleh pendidikannya rendah ataupun tinggi, melainkan terkait dengan mental penggunanya. Beberapa contoh kasus menunjukkan bahwa potensi masalah bisa dialami siapa saja yang menggunakan media sosial, baik melewati batas hukum maupun batas etika. Situasi ini memang sudah lama diramalkan dan saat ini menjadi kenyataan. Era keberlimpahan informasi yang kerap membuat banyak orang berada dalam euforia kebebasan. Seorang futuris, Gareth Leonhardt, dalam presentasinya di NetApp Insight Desember 2018 di Barcelona, mengatakan, "Future driven by data and defined by humanity." Saat ini, memang pertarungan di bidang apapun, baik bisnis, negara, maupun politik, selalu ditentukan oleh penguasaan data. Akan tetapi, di atas mahakuasanya, data dan informasi penting bagi kita untuk mendapatkan sisi kemanusiaan sebagai cara yang paling bijak dalam mendefinisikan berbagai hal. Media sosial hanyalah sebuah alat atau kanal. Hal fundamental dalam manajemen privasi komunikasi tentu saja komunikatornya. Jika dahulu citra dan reputasi orang lain dipengaruhi apa yang dilakukan dan diucapkannya, maka pada saat ini bisa jadi citra dan reputasi seseorang akan sangat ditentukan oleh jejak digitalnya. Ucapan seseorang bisa cepat hilang, tetapi apa yang ditulis atau disebarkan melalui media sosial akan abadi di dalam jejak digitalnya. Prinsip scripta manifest verbal violent yang ditulis abadi dan diucapkan cepat menghilang bisa jadi relevan untuk menggambarkan jejak digital pada media sosial kita. Meskipun bisa dihapus, sesuatu yang sudah dipublikasikan di lini masa, apalagi kontroversial, sangat mungkin susah untuk diabaikan oleh banyak orang. Masyarakat saat ini sulit dipisahkan dari media sosial. Hampir semua orang memilikinya. Sebuah studi menunjukkan bahwa privasi pada media sosial ternyata tidak hanya tergantung pada pemilik akun, tetapi juga pada teman-temannya. Tim ilmuwan dari University of Vermont dan University of Adelaide di Australia mengumpulkan lebih dari 30 juta unggahan di Twitter dari 13.905 pengguna. Dari data itu, mereka menunjukkan informasi pribadi seseorang dapat diketahui hanya dari 8 atau 9 teman pengguna. Seolah-olah mereka melihat langsung ke feed Twitter pengguna tersebut. Artinya, seseorang mampu memprediksi isi akun media sosial pengguna dengan benar. Studi yang diterbitkan di jurnal Nature Human Behavior ini menunjukkan jika seseorang tidak aktif lagi di media sosial, unggahan dari teman-teman pengguna masih memberikan sekitar 95% data tentang pengguna. Ketika Anda berdaftar ke Facebook ataupun media sosial lainnya, Anda mungkin berpikir Anda hanya memberikan informasi tentang Anda. Tetapi Anda juga sebenarnya menyebarkan informasi teman-teman Anda. Kata ahli matematika dari University of Vermont, James Begow, yang memimpin penelitian ini menimbulkan pertanyaan mendalam.
tentang sifat dasar privasi dan bagaimana dalam masyarakat yang sangat berjejaring ini, identitas seseorang tertanam dalam jaringan itu. Peneliti menunjukkan setidaknya secara teori, perusahaan, pemerintah, atau aktor lain dapat secara akurat menggambarkan pribadi seseorang. Orang bisa mengetahui pilihan partai politik, produk favorit, hingga agama teman-teman mereka. Bahkan, jika mereka belum pernah di media sosial ataupun tidak memiliki akun pada media sosial. Tidak ada tempat untuk bersembunyi di media sosial, kata Lewis Mitchell, penulis penelitian dari University of Adelaide di Australia. Bagaimana informasi tersebar di media sosial seperti Facebook dan Twitter telah menjadi faktor kuat dalam sebuah gerakan protes pemilihan umum nasional dan naik turunnya merek komersial. Hingga saat ini, orang-orang di media sosial telah mengungkapkan sejumlah besar informasi tentang diri mereka sendiri dan teman-teman mereka. Namun, para ilmuwan belum mengetahui apakah ada batas mendasar seberapa besar kemungkinan dapat diprediksi dari informasi yang terkandung dalam gelombang data pasang surut ini. Anda sendiri tidak mengembalikan privasi Anda di platform media sosial. Teman-teman Anda juga memiliki kendali terhadap privasi Anda, kata Profesor UVM Jim Bego seperti dilansir dari situs University of Vermont. Demikian podcast saya kali ini. Terima kasih sudah menyimak podcast saya sampai habis. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.